Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini kembali saya mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Karena kita percaya janjinya ya dan amin. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Hidup kita ini Tuhan yang pelihara, hidup ini kita ini Tuhan yang pegang. Sehingga ketika kita mencari Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka kita dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo sama-sama jadi berkat. Bantu bagikan kembali renungan singkat ini. Jika ini memberkatimu, bantu bagikan kembali. Karena saya percaya apa yang memberkati kita juga pasti akan memberkati orang lain. Dan umat Tuhan yang mungkin baru pertama kali bergabung mendengarkan renungan pada hari ini melalui renungan pagi dalam program Bible and Coffee, saudara, saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk membagikan kembali jika ini memberkati saudara. Karena mungkin saudara mendapatkan renungan ini dari teman saudara, dari rekan kerja saudara, dari keluarga saudara, dan ini memberkati saudara. Ayo bantu bagikan kembali dengan cara klik tombol subscribe, dengan cara bagikan kembali, dengan cara komen di kolom komentar apa yang memberkati saudara. Sehingga ada banyak umat Tuhan yang mau bersaksi juga silakan ya di kolom komentar, silakan. Sehingga ada banyak umat Tuhan, kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena saya rindu program Bible and Coffee ini boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun latar belakang saudara. Ingat, kita perlu firman Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat setiap kasih setia Tuhan, buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali datang untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu, karena kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita itu yang harus kita tahu adalah cari Tuhan. Ya, jadi jangan salah fokus, jangan gagal fokus gitu. Yang kita kejar adalah Tuhan, yang kita cari adalah pribadinya. Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal yang ke-30, Mazmur pasal 30 ayat yang ke-8 bilang begini, perhatikan saudara, Tuhan, oleh karena Engkau berkenan. Perhatikan perkataan pemazmur ini. Oleh karena Tuhan berkenan, maka Tuhan telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Saudara, perhatikan perkataan pemazmur ini ya. Karena Tuhan berkenan, maka Tuhan menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Mana terlebih dahulu, perkenanan Tuhan atau penempatan Tuhan di atas gunung? Tentu Alkitab katakan, pemazmur katakan perkenanan Tuhan dulu. Baru dampaknya maka Tuhan akan angkat hidupmu. Amin. Jadi hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, cari perkenanan Tuhan dulu. Kejar perkenanan Tuhan. Kira-kira apa sih yang membuat saya berkenan di hati Tuhan? Apa yang saya mau buat? Kalau saya ada diperhadapkan dengan pilihan, saya mengampuni atau tetap menyimpan benci, kira-kira mana yang berkenan kepada Tuhan? Lakukan itu. Maka dampak dari perkenanan Tuhan, engkau akan lihat ada berkat-berkat Tuhan. Engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Engkau akan lihat promosi Tuhan. Jangan sebaliknya. Yang kita kejar justru dampak dari perkenanan. Oh, ini bahaya. Kita udah sama saja gagal fokus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi sorry, banyak masih dari anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang dikejar dampak dari perkenanannya. Bukan sebaliknya, bukan perkenanannya. Kita teringat akan perkataan Tuhan Yesus, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Bicara cari kerajaan Allah dan kebenarannya, bicara tentang perkenanan Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dampak dari itu semua, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Itu ada dalam hidupmu. Amin. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, itu kita cari perkenanan Tuhan, bukan cari berkat. Makanya carilah Tuhan. Ketika kita beribadah, fokuslah dengar firman. Ketika kita cari Tuhan beribadah, fokuslah terhadap
pribadinya. Gitu saudara. Sehingga pada akhirnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, yang kita kejar itu bukan berkat. Karena apa? Seharusnya berkatlah yang mengejar saudara dan saya. Dampak dari penyalipan Kristus Yesus dalam hidup saudara dan saya, kutuk diubah menjadi berkat. Saudara dan saya yang harusnya mengalami kutuk karena dosa, itu dibalik salib Kristus. Kita menerima berkat Tuhan. Jadi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak lagi usah kejar berkat. Karena engkau adalah orang-orang yang diberkati. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo. Di rumah kita masing-masing letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah orang yang diberkati. Amin. Jadi berkat tidak perlu engkau kejar karena engkau sudah diberkati. Yang kita kejar hari ini apa? Bagaimana supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Every single day, setiap hari kejar itu. Tuhan, bagaimana supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Urusan Tuhan pelihara, urusan Tuhan promosi, urusan Tuhan angkat hidup kita, urusan Tuhan jawab doa kita. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Urusanmu kerjakan adalah bagaimana supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Ulangan 33 ayat 23. Perhatikan. Ulangan pasal 33 ayat 23 bilang begini tentang Naftali. Jadi Musa ketika dia memperkatakan iman kepada suku-suku 12 suku bangsa Israel, Naftali salah satunya. Perhatikan, tentang Naftali, Musa berkata begini, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Perhatikan, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Mana terlebih dahulu, perkenanan atau berkat? Halo? Mana lebih dulu? Kenyang dengan perkenanan dulu atau kenyang dengan berkat Tuhan? Yes, perkenanan dulu baru engkau akan lihat berkat. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan itu nggak bisa engkau akan ngalamin berkat Tuhan. Makanya iblis licik, dia putar balik. Oh, cari berkat. Lu cari Tuhan sama dengan cari berkat, beda. Cari Tuhan dengan cari berkat itu jelas berbeda. Kalau cari berkat, lu nggak usah cari Tuhan, lu ke Gunung Kawi aja sana. Iya kan? Tapi ada tumbal di baliknya. Tetapi kalau kita sadar bahwa Tuhan sanggup memberkati, kita gak perlu cari berkatnya, cari Tuhannya. Maka yang kita kejar setiap hari dan kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah sudah saya berkenan hidup di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan? Kalau saya belum berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana supaya setiap hari saya tetap terus mengalami perkenanan Tuhan? Bagaimana supaya setiap hari saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana supaya setiap hari saya mengalami kedewasaan iman? Itu yang kita kejar, itu yang kita fokus. Perkenanan mendatangkan berkat. Kejarlah perkenanan. Tidak usah cari berkat, tidak usah kejar berkat, karena engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita karena dosa-dosa kita, itu dipakukan di atas kayu salib, diubahnya menjadi berkat buat hidup saudara dan saya. Karena itu saya mau pastikan setiap kita untuk menyadari hal ini, untuk mengerti, untuk memahami bahwa perkenanan lebih dari segala-galanya untuk kita kejar, untuk kita cari. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu, hari ini kami bersyukur kepadamu. Biarlah berkat firman Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami diajar untuk mencari pribadi Tuhan. Kami diajar untuk hidup selalu berkenan kepada Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu memampukan kami, selalu menolong kami untuk mengejar apa yang benar di hadapan Tuhan. Amba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan setiap kami, sehingga hidup kami selalu didapati Tuhan berkenan. Di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena kami percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Berkat gak usah dicari, saudaraku. Carilah perkenanan Tuhan. Carilah bagaimana supaya kita setiap hari hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kejar itu, maka Tuhan memberkati hidupmu.